Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 411 Surat Undangan dari Miracle Ridge. Lin Bai mendengar teriakan satu demi satu, berjalan ke Tuo Ba Feng tanpa ekspresi, dan mengambil segel Taisan. Guru berkata bahwa ada manik roh bumi di segel Gunung Tai ini, yang berisi energi spiritual atribut bumi murni, yang memungkinkan saya mengolah pusaran air spiritual atribut bumi. Lin Bai mengambil segel Taisan dan merasakannya. Itu memang ada di dalam. Aura atribut bumi yang kaya terpancar keluar. Lin Bai sangat gembira dan mengambil segel Taisan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tuo Ba Feng memandang Lin Bai, wajahnya masih tegar. Bahkan pada saat ini, Tuo Ba Feng menatap langsung ke arah Lin Bai, dan masih tidak ada rasa takut di matanya. Ayolah, Lin Bai. Tuo Ba Feng tersenyum dingin. Tuo Ba Feng secara alami tahu mengapa Lin Bai datang, itu pasti untuk membunuhnya. Kematianmu akan mengakhiri perang nasional ini dengan sempurna. Lin Bai mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke leher Tuo Ba Feng dan memotongnya. Tidak. Selir Yun berteriak kesakitan saat ini. Puff. Darah berceceran di mana-mana. Kepala Tuo Ba Feng dipenggal oleh pedang Lin Bai. Kaisar Kerajaan Dayue juga memejamkan mata karena kesakitan. Selir Yun bahkan pingsan dan meninggal di pelukan Kaisar Kerajaan Dayue. Lin Bai mendengar teriakan itu dan menoleh ke belakang, tepat pada saat melihat Selir Yun. Pada saat ini, Lin Bai melihat garis darah merah mengalir di antara kaki Selir Yun. Dia hamil. Lin Bai menatap Selir Yun yang pingsan tak percaya. Darah yang mengalir keluar saat ini seharusnya merupakan keguguran. Dengan separuh Kaisar Kerajaan Dayue terkubur di dalam tanah, tentu mustahil baginya untuk tetap bisa membuat Selir Yun hamil. Jadi anak siapa yang akan ada di dalam perut Selir Yun? Lin Bai melirik Tuo Ba Feng, yang kepalanya hilang, dan tetap diam. Diao Cheng tersenyum sedikit pada saat ini dan berkata, sekarang hasilnya telah diputuskan, datanglah ke Kerajaan Dayue untuk memenuhi janjimu. Kaisar Kerajaan Dayue memandang Lin Bai dengan wajah seperti biasa dan berkata, Kerajaan Dayue mengalahkan Diao Cheng di depan punggung Bukit Keajaiban. Aku bersumpah di depan seniorku bahwa aku akan menarik pasukanku hari ini dan Qiyu tidak akan menyakiti Kerajaan Shenwu dalam waktu 10 tahun. Senior Diao Cheng, anakku baru saja meninggal. Saya harus kembali untuk mengurus urusan pemakaman. Saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Jika ada pelanggaran, saya akan melakukannya suatu hari. Kerajaan Dayue pasti akan mengirimkan hadiah kepada senior Diao Cheng. Setelah mengatakan itu, Kaisar dari Kerajaan Dayue menggendong Selir Yun dan menaiki kereta. Tarik pasukan. Kembali ke Kerajaan Dayue. Jenderal yang menyertainya meraung dengan marah. 3 legiun andalan saudara Dayu, Legiun Luna, Legiun Artileri Penghancur Kota, dan Legiun Bulan Hitam, semuanya dibiarkan bersama, meninggalkan asap dan debu setinggi ribuan kaki di Cakrawala. Aku menang. Aku menang. Kita masih hidup. Kita menang. Hidup. Panjang umur. Panjang umur. Hidup Permaisuri Pangeran. Hidup Pangeran Permaisuri. Semua prajurit di kota bersatu. Berteriak keras, bersemangat dan sangat gembira. Putri tertua memandangi sosok Legiun Kerajaan Dayue yang berangkat dan menghela nafas lega, akhirnya berakhir. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Ji Bei dan Ji Bai juga berlumuran darah dan menghela nafas panjang. Untuk hampir setengah bulan, mereka tegang dan berada di bawah tekanan besar. Sekarang Kerajaan Dayue telah menarik pasukannya, mereka secara alami bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Wu Jian dan Huo Ling terdesak di tembok kota dan menatap pemandangan ini dengan kaget. Kerajaan Dayue benar-benar mundur. Para pengecut ini, kembalilah, apakah kamu idiot? Jika kamu bekerja keras, kamu dapat menjatuhkan Kerajaan Shenwu. Kembalilah. Huo Ling juga berkata dengan marah, saya pikir saudara Wu Jian benar, mengapa para pengecut ini melarikan diri? Murongqi berdiri diam di samping bersama prajurit lainnya, memandang Lin Bai dalam diam, dengan ringan dia menghela nafas, Lin Bai adalah tumbuh terlalu cepat, dan kita harus menemukan cara untuk mengekangnya. Ujian prajurit inti dari Sekte Lingjian akan segera diadakan. Saya harap Su Chang dapat membunuhnya. Su Chang, tapi itu tidak sederhana. Kata Murongqi dingin. Segera, Murongqi bergerak dan menghempaskan tentara yang menekan Wu Jian dan Huo Ling. Murongqi, apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit yang dikirim terbang itu bertanya dengan marah. Murongqi berkata, perang di sini sudah berakhir. Saya akan membawa murid-murid saya kembali ke Istana Changhai Yuntai dan mengucapkan selamat tinggal. Wu Jian, ikuti aku. Murongqi langsung menyeret Wu Jian pergi. Murongqi takut, dia takut ketika Lin Bai menyelesaikan perang di celah Jia Yue, dia akan mengambil tindakan terhadap Istana Changhai Yuntai setelah beberapa saat. Terutama Wu Jian yang begitu memprovokasi Lin Bai, bagaimana jika Lin Bai membunuhnya dengan satu pedang? Terakhir kali, di Istana Chaoyang, Lin Bai membunuh semua prajurit di Istana Changhai Yuntai.
Mungkinkah kali ini Lin Bai diminta membunuh semua prajurit di istana Changhai Yuntai lagi? Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Mu Rongqi dengan tegas menyelamatkan Wu Jian dan langsung membawanya pergi. Selain itu, Mu Rongqi juga memiliki janji temu 10 hari dengan Lin Bai, dan kedua belah pihak mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang Lin Bai telah melakukannya. Dalam 10 hari, kerajaan Dayue menarik pasukannya. Menurut taruhannya, Mu Rongqi harus memberikan kepalanya kepada Lin Bai. Oleh karena itu, semua faktor ini membuat Mu Rongqi tidak mungkin tinggal di sini. Membawa Wu Jian bersama mereka, para prajurit dari istana Changhai Yuntian langsung pergi. Anda pergi ke ibu kota kekaisaran untuk memberi tahu keluarga Su, mengatakan bahwa perang di celah Jiayue telah berakhir, dan istana Changhai Yuntai telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Istana Changhai Yuntai tidak akan ikut campur dalam hal berikutnya. Mu Rongqi setelah pergi Jiayu Guan, katanya kepada seorang murid. Prajurit dari istana Changhai Yuntai segera meninggalkan tim dan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Di medan perang, Diao Cheng perlahan berjalan menuju Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, ini sangat jarang. Di tempat terpencil seperti kerajaan Shenwu, sungguh terpuji bahwa orang seperti Anda bisa muncul entah dari mana. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih banyak. Senior Diao Cheng datang untuk membantu, jika tidak, kerajaan Dayue mungkin tidak akan bisa mundur begitu saja. Diao Cheng tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah, aku sangat menyukai bakat. Lin Bai, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pernahkah kamu memiliki ide untuk pergi ke Miracle Ridge untuk berlatih? Diao Cheng berkata terus terang. Lin Bai mengangguk dan berkata, Senji Ridge adalah tanah suci seni bela diri di timur Lingdong. Para junior telah mengaguminya sejak lama. Mereka berencana untuk pergi ke Miracle Ridge tahun depan setelah 4 sekte utama Shenwu kerajaan berkompetisi dalam seni bela diri. Diao Cheng berkata, dengan gembira. Saat dia berbicara, Diao Cheng mengeluarkan sebuah tiang perak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Mata terbuka. Wu Song di samping melihat tiang perak, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan wajahnya penuh ketakutan. Diao Cheng tersenyum dan berkata, jika kamu ingin pergi ke punggung Bukit Senji, ambillah kartu namaku dan datang langsung ke halaman naga muda punggung Bukit Senji untuk menemukanku. Lin Bai melihat kartu perak ini dan terkejut, ini. Diao Cheng tersenyum dan berkata, ini undangan saya. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Miracle Ridge. Hati Lin Bai menegang. Tidak semua pejuang bisa mendapatkan surat undangan dari Miracle Ridge. Prajurit yang diundang adalah yang terbaik di antara para jenius di 700 kerajaan Lingdong, atau mereka memiliki bakat yang mengejutkan dunia dalam beberapa aspek, atau mereka telah mencapai puncak kultivasi dan tidak lagi cocok untuk tinggal di 700 kerajaan. Dari Lingdong, bagaimanapun caranya, tidak ada makhluk fana di antara para pejuang yang dapat menerima surat undangan dari Miracle Ridge. Prajurit yang bisa menerima surat undangan pasti akan menggemparkan dunia di Miracle Ridge. Dengan penuh semangat, Lin Bai perlahan membuka uang kertas perak yang berbunyi, saya melihat Diao Cheng, Direktur Akademi Xiaolong di punggung Bukit Senji, melihat teman kecil Lin Bai itu, ilmu pedangnya tak tertandingi, dia berani dan banyak akal, dan dia adalah seorang jenius dunia. Saya dengan tulus mengundang Anda. Teman kecil Lin Bai datang ke halaman naga muda di punggung Bukit Senji untuk menjelajahi puncak seni bela diri bersama rekan-rekan pejuang kita dan menemukan jalan menuju keabadian. Bab 412 Perang akan segera berakhir. Lin Bai, apakah kamu bersedia? Diao Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Junior sangat berterima kasih. Jika kamu ingin pergi ke Miracle Ridge, kamu harus memilih Xiaolong Yuan terlebih dahulu. Lin Bai menerima undangan itu dengan penuh semangat dan memberi hormat kepada Diao Cheng dengan tangan terkepal. Diao Cheng tersenyum dan berkata, haha, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Wu Song, ayo pergi. Segera, Diao Cheng mengangkat tangannya dan bangau putih itu jatuh dari langit. Diao Cheng memimpin dan melompati naik dan mendarat di punggung bangau putih. Sebelum pergi, Wu Song datang ke sisi Lin Bai, menatap mata Lin Bai, dan merasa sedikit kedinginan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saudara ini, kamu sopan. Mata Wu Song dengan niat membunuh seperti pedang tajam yang menusuk hati Lin Bai. Dia berkata dengan dingin, jika kamu berani datang ke Culong Yuan, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Wu Song tertinggal di belakang Diao Cheng. Burung bangau putih membubung ke langit dan memasuki awan. Lin Bai memandang Wu Song dengan bingung, tidak tahu mengapa Wu Song begitu memusuhi dia. Putri tertua, Ji Bei, dan Ji Bai dengan cepat datang ke sisi Lin Bai setelah melihat Diao Cheng dan Wu Song pergi. Sebelum Diao Cheng dan Wu Song pergi, mereka tidak berani datang, karena takut menyinggung Tian Wei. Bagaimanapun, Miracle Ridge mewakili surga dan Tuhan di hati para pejuang dari 700 negara di timur Lingdong.
Putri tertua bertanya dengan cemas, Lin Bai, apa yang dikatakan senior Diao Cheng kepadamu? Lin Bai berkata dengan tenang, dia mengundangku ke Miracle Ridge. Ketika Ji Bei dan Ji Bai mendengar ini, mata mereka tiba-tiba melebar. Melihat ke arah Lin Bai dengan ekstasi. Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan tiang perak itu dan menyerahkannya kepada Ji Bei dan Ji Bai. Keduanya saling memandang dengan ekspresi bersemangat. Sejak kekalahan Sekte Lingjian, dan sejak Jian Xuan memberontak melawan sekte tersebut 100 tahun yang lalu, Sekte Lingjian tidak pernah menerima undangan. Sekarang Lin Bai telah diundang ke Miracle Ridge lagi, bukankah itu berarti Sekte Lingjian akan bangkit? Putri tertua bertanya lagi, apa yang dikatakan pria di belakang kepadamu? Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa selama aku pergi ke Miracle Ridge, dia akan membunuhku. Ji Bei dan Ji Bai juga tercengang. Diperhatikan oleh master dari Miracle Ridge bukanlah hal yang baik. Ji Bei bertanya dengan cemas, Lin Bai, apakah kamu mempunyai dendam terhadap pria itu? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, ada banyak orang yang mempunyai dendam terhadapku. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Lagi pula, sekarang saya tidak punya rencana untuk pergi ke Miracle Ridge. Putri Penatua, mulailah memperbaiki ketiga pasukan. Lin Bai memandangi rumah Yue Pas yang rusak dan menarik napas dalam-dalam. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Lin Bai menatap Jia Yue Guan dan melihat matahari yang terik di langit perlahan terbenam, seolah itu melambangkan akhir dari pertempuran. Putri tertua mengangguk dan berkata, ya, kita harus segera memperbaiki ketiga pasukan dan segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah meminta bantuan begitu lama, ibu kota kekaisaran belum mengirimkan bala bantuan. Sepertinya sesuatu telah terjadi di ibu kota kekaisaran. Pangeran Qi. Lin Bai memandang dia melirik putri tertua dan berkata dengan dingin. Mata putri tertua juga menjadi gelap, menunjukkan niat membunuh. Kerajaan Dayue menarik pasukannya dan pergi, dan pertempuran berakhir dengan ketidakpuasan. Mengapa Anda tidak puas? Meskipun kerajaan Shenwu bisa menang kali ini, harga yang harus dibayar hampir sangat mahal. Pertama-tama, perbatasan selatan kerajaan Shenwu hampir berubah menjadi reruntuhan, dan ribuan kota runtuh di bawah kavaleri besi kerajaan Dayue. Ratapan menyebar ke seluruh negeri, dan ada banyak korban jiwa. Orang-orang di seluruh perbatasan selatan kerajaan Shenwu terus-menerus bermigrasi. Dari sudut pandang militer, ada hampir 5 juta tentara yang menjaga Nanning Pass. Kemudian putri tertua membawa lebih dari 7 juta pasukan dari ibu kota kekaisaran. Ada hampir 12 juta tentara, dan sekarang hanya tersisa 200 ribuan tentara. Korbannya banyak. Seluruh perbatasan selatan hampir bisa dikatakan sungai darah. Jika bukan karena Lin Bai, pada saat terakhir, dengan kecepatan sayap Dewa Angin dan petir yang sangat cepat, dia pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue dan menangkap selir Yun yang penting dari istana yang dijaga ketat. Gunakan selir Yun untuk mengancam Tuo Bafeng dan kaisar kerajaan Dayue. Saya khawatir sekarang, ibu kota kekaisaran kerajaan Shenwu telah jatuh. Kesuksesan Lin Bai yang sesungguhnya terletak pada kekuasaan Raja Kuanglan. Meskipun metode ini tidak terlalu terhormat, dan bahkan Lin Bai sangat menentang metode ini di dalam hatinya, Lin Bai tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, kerajaan Shenwu tidak akan terselamatkan. Oleh karena itu, Lin Bai tidak menyesalinya. Sekalipun dunia mengatakan bahwa Lin Bai tidak layak menjadi seorang pejuang, tidak layak menjadi pendekar pedang, dan tidak layak menjadi laki-laki, Lin Bai rela menanggung ucapan sarkastik tersebut. Setidaknya dia telah menyelamatkan ratusan juta orang. Orang-orang di kerajaan Shenwu dari pertumpahan darah dalam peperangan dan kehancuran. Di mana para prajurit dari istana Changhai Yuntai? Lin Bai bertanya segera setelah kembali ke Yue Guan. Pada saat yang sama, seorang tentara berlari dengan ketakutan di wajahnya dan berlutut di kaki Lin Bai, Yang mulia, mohon maafkan saya, tetapi bawahan saya tidak kompeten dan membiarkan Murong Qi melarikan diri bersama Wu Jian dan murid istana Changhai Yuntai lainnya. Kata Lin Bai. Mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, lari. Murong Qi adalah seorang pengecut. Karena dia memiliki temperamen untuk membuat perjanjian 10 hari dengan saya, dia tidak berani mencabut kepalanya. Kepadaku, lupakan, tunggu sampai aku menginjaknya. Aku hanya akan pergi dan mengambilnya dari istana Changhai Yuntai. Lin Bai pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, sedikit kemarahan di wajahnya. Murong Qi benar-benar kabur. Ini mengejutkan Lin Bai. Putri tertua berkata dengan tenang, Lin Bai, jika kamu ingin pergi ke kamar untuk beristirahat, aku akan mengatur segalanya di selatan. Nanti kita akan berangkat kembali ke ibu kota kekaisaran. Lin Bai mengangguk dan kembali ke rumah. Putri tertua, kamar, duduk bersila. Putri sulung kembali ke tenda raja dan mulai mengatur pasukan di perbatasan selatan.
Meski kerajaan Dayue kini telah mundur, perbatasan selatan belum tenang. Perbatasan selatan dilanda perang dan ketertiban berada dalam kekacauan. Banyak pejuang memanfaatkan situasi tersebut dan menjadi bandit nakal, merampok rumah dan rumah. Hal ini mengharuskan kerajaan Shenwu mengirimkan pasukan untuk menstabilkan perbatasan selatan. Pada saat yang sama, tidak banyak pasukan di perbatasan selatan, dan kerajaan lain di kerajaan Shenwu mungkin mengawasi dengan penuh semangat. Hal ini mengharuskan kerajaan Shenwu untuk menempatkan pasukan untuk melindungi perbatasan selatan. Setelah setiap perang nasional, banyak tenaga dan upaya dibutuhkan untuk membereskan kekacauan tersebut. Lin Bai kembali ke kamar, memperbaikinya sedikit, dan setelah mengembalikan energi yang dikonsumsi di tubuhnya ke keadaan semula, dia mengeluarkan segel Taisan. Manik-manik roh bumi di segel Taisan seharusnya memungkinkan saya memadatkan pusaran air roh bumi. Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dan memukul segel Taisan dengan satu serangan. Tidak rusak lagi. Setelah pedang mengenai, segel Taisan masih utuh. Lin Bai sedikit mengernyit, menggeram, terus mengayunkan pedangnya, dan memukul dengan keras. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, segel Taisan akhirnya retak. Lin Bai tampak bahagia dan terus mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa, takut dia akan merusak mutiara roh bumi di dalamnya. Setelah 120 pedang. Dengan ledakan keras, segel Taisan hancur di depan Lin Bai, dan manik spiritual seukuran jari ibu melayang di depan Lin Bai. Mutiara roh bumi. Lin Bai dengan senang hati memegang mutiara roh bumi di tangannya, merasakan kekayaan energi roh bumi di dalamnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Mari kita mulai. Lin Bai duduk bersila, menjalankan teknik 5 elemen besar, dan mulai memadatkan pusaran roh bumi. Jiwa pedang pemakan berkedip-kedip dan secara bertahap menelan energi roh bumi dalam manik roh bumi ke dalam tubuhnya, memungkinkan pusaran roh bumi di tubuh Lin Bai secara bertahap menetap dan jatuh ke dalam dantiannya. Bab 413 Apakah aku lebih tampan, atau dia lebih tampan? Di dalam tenda raja, putri tertua tidak pergi selama 3 hari 3 malam berturut-turut, mengerahkan pasukannya untuk meredakan kerusuhan di perbatasan selatan. Dalam hal ini, para bandit dan bandit nakal di perbatasan selatan akan diserahkan kepada Jenderal San Fang dan Zhang Shou untuk memperbaikinya. Saya hanya bisa memberi Anda 500.000 pasukan. Fan Fang, Zhang Shou, kalian berdua harus kalahkan para bandit dan bandit secepat mungkin. Jika tidak ada cukup pasukan, saya akan memobilisasi mereka kepada Anda sesegera mungkin setelah saya kembali ke ibu kota kekaisaran. Adapun penjaga perbatasan, saya akan menyerahkan mereka kepada Long Fei dan Paman 9 Kaisar untuk jaga mereka. Aku akan meninggalkanmu 1 juta pasukan. Setelah aku kembali ke ibu kota kekaisaran dan menetap, aku akan menambahkan 5 juta pasukan ke perbatasan selatan sesegera mungkin. Putri tertua melewati perintah militer satu demi satu. Di tenda raja, ada seorang pria parubaya yang mengenakan baju perang. Dia menjawab dengan hormat, "Jenderal, saya mematuhi perintah Anda." Putri tertua mengangguk sedikit dan berkata, "Jenderal Chu Jiangliu akan segera membagi pasukan dan menyerahkan kekuatan militer. San Fang, Zhang Shou, Long Fei dan Paman 9 Kaisar, dan kamu dan Long Fei akan mengikutiku kembali ke ibu kota kekaisaran dengan pasukan yang tersisa. Kemudian ketika ibu kota kekaisaran diselesaikan, Long Fei akan kembali ke perbatasan selatan dengan pasukan ibu kota kekaisaran." "Maaf, saya ingin melihat apa yang dilakukan Pangeran Qi di ibu kota kekaisaran," kata putri sulung dengan dingin. "Jenderal, saya akan mematuhi perintah Anda," jawab Chu Jiangliu. Di tenda raja, pria parubaya yang mengenakan baju besi tentara terlarang adalah Paman 9 Kaisar dari putri tertua. Dia awalnya bertanggung jawab atas tentara terlarang, tetapi ada keadaan darurat di perbatasan, dan ini adalah pertama kalinya agar putri tertua memimpin pasukan dalam ekspedisi, jadi dia sia-sia. Hua Tianchai meminta Paman 9 Kaisar untuk ikut bersamanya. Paman 9 Kaisar berkata dengan penuh semangat, "Oh, Komandan, kali ini benar-benar berbahaya dan penuh bahaya. Jika permaisuri tidak membalikkan keadaan pada akhirnya, saya khawatir kerajaan Shenwu akan berada dalam bahaya sekarang." Long Fei juga berkata, "Bukankah begitu? Setelah Jia Yue Guan hilang, pasukan kerajaan Dayue akan mampu menerobos ibu kota kekaisaran dalam 3 hari. Pada saat itu, dengan Pangeran Qi sebagai pendukung internal, akan mudah untuk menerobos. Merebut ibu kota kekaisaran." San Fang berkata, "Semuanya, apa yang terjadi dengan kerajaan Dayue baru-baru ini? Mata-mata telah mengirimkan kembali beritanya. Coba tebak, permaisuri pangeran kita benar-benar kuat. Dia sendirian memasuki kota kekaisaran kerajaan Dayue. Dari istana kekaisaran kerajaan Dayue yang dijaga ketat, kaisar kerajaan Dayue menculik Selir Yun." Ketika San Fang mengatakan ini, ekspresinya tampak kagum.
Bifang percaya bahwa meskipun dia memiliki 9 kepala, menerobos kota kekaisaran kerajaan Dayue akan menjadi jalan buntu. Lin Bai tidak hanya masuk ke istana, tetapi juga menculik selir kesayangan kaisar. Begitu berita itu keluar, seluruh kerajaan Dayue langsung meledak. Putri tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, kemenangan perang nasional ini memang karena kekuatan Pangeran Permaisuri Kuanglan. Ini adalah hutangku padanya dan kerajaan Senwu berhutang padanya. Chu Jiangliu, pergi dan bersiaplah cepat. Kami akan begadang semalaman. Kembali ke ibu kota kekaisaran. Semuanya, hal-hal yang telah saya atur harus diselesaikan dengan benar. Wilayah selatan akan diserahkan kepada Anda untuk saat ini. Long Fei, Paman 9 Kaisar, Bifang, dan Zhang Shou semuanya menjawab, yakinlah, Komandan, kami akan memenuhi misi kami. Baiklah, mundurlah. Putri sulung mengangguk. Long Fei berbalik dan berjalan keluar dari tenda raja, sambil berbisik kepada Zhang Shou di sampingnya, Zhang Shou, saya juga mendengar bahwa Permaisuri membunuh lebih dari 10.000 legiun Dewa Bulan di kota kekaisaran kerajaan Dayue. Dia membunuh mereka dengan satu pedang. Kota kekaisaran kerajaan Dayue terkoyak. Ya, Permaisuri memang menghancurkan kota kekaisaran kerajaan Dayue hingga berkeping-keping dengan satu pedang. Saat ini, masih ada bekas pedang kaisar di kota kekaisaran. Ekspresi Zhang Shou berkata dengan penuh semangat. Memiliki permaisuri di kerajaan Senwu benar-benar merupakan berkah bagi kerajaan Senwu kita, kata Long Fei dengan emosi. Chu Jiangliu sedikit tersenyum saat ini, ketika Yang Mulia berada di istana Chaoyang, dia tidak ragu-ragu menyinggung istana Changhai Yuntai dan istana Liehuo, tetapi juga ingin melindungi permaisuri. Tampaknya Yang Mulia lebih berpandangan jauh ke depan. Daripada kami. Selama masih ada selama permaisuri pangeran ada di sini, kerajaan Senwu tidak dapat dihancurkan. Kata Chu Jiangliu sambil tersenyum. Ya, selama pangeran permaisuri ada di sini, kerajaan Senwu tidak dapat dihancurkan. Long Fei juga berkata dengan penuh semangat. Long Fei, Zhang Shou, Paman 9 Kaisar, San Fang dan lainnya semuanya adalah tentara. Mereka telah berjuang sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka juga tahu betul bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup di dunia ini. Dan selama kerajaan Senwu abadi, mereka bisa hidup, dan mereka akan tetap hidup di antara manusia. Putri tertua segera meninggalkan tenda kerajaan, pergi mandi, melepas seragam militernya, dan mengenakan gaun putih yang anggun. Setelah berdandan dengan hati-hati, dia berjalan menuju kamar tempat Lin Bai berada. Pada saat ini, Lin Bai baru saja memadatkan pusaran air roh bumi. Lin Bai, apakah kamu sudah istirahat? Putri tertua mendorong pintu masuk dan bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Apakah kamu sudah mengatur segalanya di selatan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Putri tertua mengangguk dan berkata, pengaturan telah dibuat. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, saya khawatir kerajaan Senwu akan lenyap. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak masalah, lagi pula saya juga warga kerajaan Senwu. Sekarang kerajaan Senwu sedang diganggu, saya harus berkontribusi. Putri tertua tersenyum dan berkata, kalau begitu bersiaplah untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Bab 414 Guru kembali ke pengadilan. Di tengah malam, pelatih, semuanya sudah siap, bisakah kita berangkat? Kata Chu Jiangliu kepada putri tertua berseragam militer. Putri tertua mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kembali ke istana. Ya, jawab Chu Jiangliu. Segera, putri tertua kembali ke ibu kota kekaisaran dengan 500.000 pasukan. Lin Bai, Ji Bai, Chu Jiangliu dan beberapa prajurit aliansi pedang dari Sekte Lingjian menemani mereka kembali ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran di malam hari tampak seperti naga yang sedang tidur. Di jalan yang terang benderang, sesosok tubuh dengan cepat memasuki kediaman keluarga Perdana Menteri Su. Setelah beberapa saat, sosok tersebut meninggalkan keluarga Su dan kemudian pergi ke istana Changhai Yuntai. Keluarga Su. Mata kepala keluarga Su muram dan penuh perhatian, dan setelah sekian lama dia menghela nafas panjang, hei, aku tidak menyangka Tuo Bafeng, memimpin pasukan puluhan juta dan duduk di 25 kota menghancurkan meriam, tidak dapat menembus celah Jia Yue. Benarkah energi nasional Senwu belum habis? Bisik kepala keluarga Su. Di ruangan kosong ini, sesosok tubuh berjubah hitam dan berwajah emas keluar dari kegelapan dan berkata dengan ringan, ayah, apa yang terjadi? Menurut perjanjian, kerajaan Dayue seharusnya memasuki ibu kota kekaisaran. Ayah telah meminta istana Changhai Yuntai untuk tidak membantu keluarga kerajaan. Tanpa bantuan istana Changhai Yuntai, para pejuang Sekte Lingjian tidak dapat menjadi lawan Sekte Seng Yue. Mengapa kerajaan Dayue kalah? Mengapa? Maukah kamu mundur?
Emas pria berwajah duduk di hadapan kepala keluarga Su dan melepas topeng emas di wajahnya, memperlihatkan wajah Su Jiangsheng. Su Jiangsheng, dia hidup kembali. Kepala keluarga Su berkata, kami telah menghitung semuanya, tetapi kami hanya melewatkan satu orang. Ketika Su Jiangsheng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, Lin Bai. Kepala keluarga Su menghela nafas pelan, itu benar. Lin Bai, dia pergi ke kota kekaisaran kerajaan Dayue, dan menculik selir kesayangan Kaisar Yun Fei dari kota kekaisaran kerajaan Dayue yang dijaga ketat di bawah pengawasan Kaisar kerajaan Dayue. Dang Tang. Di kekaisaran kota kerajaan Dayue, jutaan pasukan tidak dapat menghentikan Lin Bai. Sebaliknya, Lin Bai hampir membelah kota kekaisaran menjadi dua dengan pedangnya. Hei, kata kepala keluarga Su sambil menghela nafas. Su Jiangsheng berkata, Lin Bai memiliki roh bela diri iblis, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan langit. Tapi yang tidak saya duga adalah jiwa bela diri iblisnya benar-benar dapat membuatnya tumbuh begitu cepat. Tidak ada bulan besar. Dengan bantuan negara, dan dengan pasukan yang saat ini berada di tangan Pangeran Qi, tidak mungkin lagi menggoyahkan status keluarga kerajaan. Ayah, jika rencana kita secara keseluruhan telah dihancurkan oleh Lin Bai sendirian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Jiangsheng berkata dengan muram. Bertanya. Kepala keluarga Su berkata, karena ini belum waktunya berperang dengan keluarga kerajaan, mari kita tetap tertekan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, keluarga kerajaan tidak tahu bahwa istana Changhai Yuntai tidak mengambil tindakan. Karena kami diam-diam bertindak. Senger, kamu, pergi. Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berlatih di Miracle Ridge. Serahkan urusan ibu kota kekaisaran padaku. Selama kamu masih hidup, keluarga Su dapat kembali lagi. Hanya ketika kamu jauh dari negara api, negara itu dapat dihidupkan kembali. Kepala keluarga Su berkata dengan ringan. Su Jiangsheng mengangguk ringan dan berkata, Ayah, Anda harus sangat berhati-hati. Jika ada perubahan, Anda akan menemukan cara untuk memberi tahu saya dan saya akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Kepala keluarga Su mengangguk ringan, Jenderal Shenwu mereka membayar harga dengan darah atas apa yang mereka lakukan 500 tahun yang lalu. Ketika Su Jiangsheng mendengar ini, matanya menunjukkan jejak niat membunuh yang suram. Negara Li Huo adalah negara kecil dekat kerajaan Shenwu yang ada 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, para pejuang negara api Li semuanya terlahir dengan jiwa bela diri atribut api dan sangat kuat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kerajaan Shenwu tiba-tiba mengirimkan pasukan ke kerajaan Li Huo, dan hanya dalam 3 bulan, kerajaan Li Huo dibantai seluruhnya, tanpa ada anggota keluarga kerajaan yang tersisa. Saat itu, keluarga kerajaan Li Huo memiliki nama belakang. Su. Beberapa hari kemudian, putri tertua dan Lin Bai kembali ke ibu kota kekaisaran dengan 500.000 pasukan. Di istana, Bai Huatian duduk tinggi di singgasana. Xiao Xiao, Lin Bai, kamu kembali. Bai Huatian bertanya sambil tersenyum. Ayah, kenapa ayah tidak mengirimkan pasukan untuk mendukungku ketika aku meminta bantuan di perbatasan selatan? Tanya putri sulung langsung. Bai Huatian tertegun dan bertanya, apa? Apakah Anda mengirim seseorang untuk meminta bantuan? Saya tidak menerima berita apapun. Berita yang saya terima adalah tentang kemenangan besar Anda di selatan. Putri tertua, tertegun, apa? Ayah, dari mana datangnya beritamu? Ketika Bai Huatian mendengar apa yang dikatakan putri tertua, wajahnya penuh amarah dan dia berteriak dengan marah, kata Sandi, Cui Hai, penjaga istana, datang menemuiku. Seorang Kasim He buru-buru berlutut di depan Bai Huatian dan berkata dengan gemetar, Yang mulia, Cui Hai bunuh diri dengan meminum racun tadi malam, dan budak tua itu menemukan 5 juta batu spiritual dan mohon minta Yang mulia melihat slip giok itu Pangeran Qi menghubungi. Apa? Bai Huatian meraung marah dan duduk dari kursi naga. Kasim tua itu dengan gemetar menyerahkan slip giok itu kepada Bai Huatian setelah Bai Huatian membacanya, Long Yan sangat marah. Pangeran Qi sangat berani. Dia menyuap para penjaga kekaisaran, melaporkan situasi pertempuran secara salah, dan menipu para pendengar suci. Jika putri sulung tidak kembali dengan berkah Tuhan, aku khawatir pasukan kerajaan Dayue sedang mendekat. Kota dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Bai Huatian meraung, kemarilah. Beri aku perintah. Tentara kekaisaran telah mengepung rumah Pangeran Qi. Putri tertua dan Lin Bai saling memandang. Saat ini, Lin Bai dan putri tertua akhirnya mengerti. Pangeran Qi menyuap semua informan di sekitar Bai Huatian, sehingga Bai Huatian tidak bisa mengetahui segalanya tentang dunia luar. Utusan yang dikirim kembali oleh putri tertua untuk meminta bantuan mungkin dibunuh oleh pembunuh istana Pangeran Qi sebelum mereka memasuki ibu kota kekaisaran. Satu-satunya alasan istana Pangeran Qi melakukan ini adalah untuk menunggu pasukan kerajaan Dayue tiba di kota.
Saat itu, rumah Pangeran Qi hanya perlu membuka pintunya dan mendedikasikan kotanya. Berdasarkan perjanjian antara Pangeran Qi dan Kerajaan Kerajaan Dayue membantu Pangeran Qi memenangkan Kerajaan Shenwu, dan Pangeran Qi tunduk pada Kerajaan Dayue. Disayangkan, rencana ini benar-benar dihancurkan oleh Lin Bai. Pada saat yang sama, kepala keluarga Su juga mengetahui rencana Pangeran Qi dan diam-diam menyuap murid istana Changhai Yuntai untuk mencegah mereka membantu keluarga kerajaan. Keluarga Su hanya ingin membunuh seluruh keluarga kerajaan Shenwu, sedangkan tangan siapa mereka mati, tidak masalah. Yang penting keluarga Su ingin memulihkan negara. Sangat disayangkan semua ilusi orang-orang dengan agenda berbeda ini dipotong berkeping-keping oleh pedang tajam Lin Bai. Meskipun rumah Pangeran Qi bukanlah ancaman besar sekarang, bagaimanapun juga, Pangeran Qi telah menerima banyak tuan, jadi sebaiknya aku pergi bersama tentara terlarang, kata Lin Bai kepada putri tertua dengan tenang. Baiklah, aku akan pergi menemui pahlawan hebat ini, kata putri tertua sambil mengangguk sedikit. Bai Huatian berkata, baiklah, Lin Bai, bawalah saya ke istana Pangeran Qi dan tangkap Pangeran Qi. Jika ada perlawanan, bunuh dia di tempat. Setelah menghancurkan istana Pangeran Qi, saya akan melakukan eksploitasi militer Anda di selatan berbatasan denganmu. Dan hadiahi mereka bersama-sama. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berbalik dan mengikuti tentara kekaisaran keluar dari istana. Lin Bai berada di tentara terlarang, tetapi dia memiliki pangkat kapten, jadi dia tidak memiliki masalah dalam memimpin 100.000 tentara terlarang. Bab 415 Roh Bela Diri Iblis. Intisari Li Huo. Meski tidak ada tentara yang menjaga pintu rumah Pangeran Qi saat ini, suasana khusyuk sudah cukup membuat sebagian anak muda gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, lebih dari 500.000 pasukan kekaisaran mengepung istana Pangeran Qi begitu rapat sehingga tidak ada seekor burung pun yang bisa terbang keluar. Putri tertua dan Lin Bai datang bersama. Yang mulia, putri tertua, ada 100.000 pasukan keluarga Qi yang menjaga istana Pangeran Qi, dan ada banyak lingkaran sihir di dalamnya. Apakah kita ingin segera masuk? Seorang kapten berlari dan berkata kepada Lin Bai dan yang tertua putri. Bersiaplah untuk menyerang, putri tertua mengangguk ringan. Tidak perlu. Aku khawatir Pangeran Qi sudah menerima berita tentang mundurnya kerajaan Dayue. Karena Pangeran Qi tidak melarikan diri, dia harus bertekad untuk mati. Menungguku. Lin Bai tersenyum tipis, aku akan masuk dan melihat. Putri tertua berkata dengan cemas, Lin Bai, jangan mengambil risiko, kita bisa menyerang dan merebut rumah Pangeran Qi. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kita menyerang dengan paksa, meskipun kita bisa merebut istana Pangeran Qi, korbannya pasti banyak. Banyak darah telah tertumpah di perbatasan selatan. Mari kita kurangi jika kita bisa. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Lin Bai kepada putri tertua. Putri tertua mengangguk, kalau begitu berhati-hatilah. Lin Bai tersenyum sedikit, melompat, membentangkan sayap ungu dan hijau di belakang punggungnya, dan bergegas ke rumah Pangeran Qi. Di istana Pangeran Qi, jaga mereka semua, jaga mereka, bergembiralah. Ketika istana Pangeran Qi melewati krisis ini, kalian semua dapat dipromosikan ke posisi yang mulia. Qirui terus mengatur tenaga di istana Pangeran Qi untuk menjaga berbagai posisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Di paviliun danau di halaman belakang istana Pangeran Qi. Pangeran Qi membuat sepoci teh untuk dirinya sendiri dengan ekspresi tanpa ekspresi, wajahnya muram dan diam, matanya dipenuhi aura kematian yang kuat. Ayah, jangan khawatir. Saya telah mengatur cukup tenaga kerja. Bahkan jika keluarga kerajaan ingin menyerang dengan paksa, mereka harus membayar harganya dengan darah. Qirui datang ke sisi Pangeran Qi dan berkata dengan sengit. Pangeran Qi menggelengkan kepalanya dengan ringan, 100.000 tentara istana Pangeran Qi dapat mengalahkan 1 juta tentara keluarga kerajaan, tetapi tidak dapat menghentikan seorang pejuang yang bisa terbang, juga tidak dapat menghentikan pedang yang tak terkalahkan di dunia. Sikat. Tiba-tiba kali ini, sinar cahaya ungu dan hijau melesat langsung ke paviliun danau dari luar istana Pangeran Qi. Siapa? Qirui meraung kaget. Pemanah bersiap, teriak Qirui. Tidak perlu, Ruier, Pangeran Qi menggelengkan kepalanya ringan dan berkata. Lin Bai, permaisuri, sudah lama tidak bertemu. Pangeran Qi melihat ke pintu masuk paviliun Huzong dan berkata tanpa ekspresi. Lampu ungu dan hijau jatuh ke tanah dan berubah menjadi sosok, yang jelas-jelas adalah Lin Bai. Itu kamu. Lin Bai, ambil nyawamu. Qirui sangat marah saat melihat Lin Bai muncul. Jika bukan karena Lin Bai, dia, Qirui, tidak akan malu di istana Chaoyang. Jika bukan karena Lin Bai, penjara bawah tanah tempat Pangeran Qi menjaga tidak akan ditemukan. Jika bukan karena Lin Bai, rencana aliansi dengan negeri bulan besar ini tidak akan gagal.
Semua ini dilakukan oleh Lin Bai, yang menghancurkan istana yang makmur dalam waktu 1 bulan. Lin Bai melirik Qi Rui, berjalan ke paviliun Huzong, duduk di depan Pangeran Qi, dan berkata, saya masih samar-samar ingat bahwa ketika saya melihat Pangeran Qi di festival akhir tahun hari itu, dia setampan batu giok dan tampan. Pemaksaan seorang komandan militer kelas 1 begitu kuat sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Bahkan keluarga kerajaan pun sopan. Pangeran Qi menertawakan dirinya sendiri, itu akan menjadi tumpukan loes di akhir. Lin Bai berkata, akui kekalahan, Pangeran Qi, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu dapat membayar nyawa beberapa orang yang tidak bersalah di istana Pangeran Qi. Jika kita menyerbu masuk, istana Pangeran Qi akan dihancurkan dengan tanah, bukan bahkan sehelai rumput pun akan tertinggal. Qi Rui menatap Lin dengan tajam saat ini. Bai berkata, kemarilah, apakah aku takut padamu? Yang terburuk mungkin saja terjadi. Lin Bai memelototi Qi Rui dan mencibir dengan jijik. Pangeran Qi terkekeh, Pangeran Permaisuri, aku benar-benar meremehkanmu. Di kota kekaisaran kerajaan Dayue, selir Yun diculik dari istana yang dijaga ketat di bawah pengawasan kaisar kerajaan Dayue. Setelah meninggalkan istana, kamu mengalahkan puluhan ribu tentara Dewa Bulan dengan satu orang. Satu pedang hampir membelah kota kekaisaran kerajaan Dayue menjadi dua. Sungguh kekuatan yang patut ditiru, meskipun bahkan mereka yang berada di dewa biasa alam ramuan mungkin tidak bisa melakukan hal sepertimu. Pangeran Qi berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai berkata, saya harus berterima kasih kepada Pangeran Qi untuk ini. Jika Pangeran Qi tidak mencegat semua permintaan bantuan putri tertua di ibu kota kekaisaran, bagaimana kita bisa dipaksa ke dalam situasi putus asa di perbatasan selatan? Bagaimana bisakah saya melakukan sesuatu untuk menggunakan seorang wanita untuk memeras seseorang? Hal-hal. Pangeran Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Bai, kamu adalah seorang pejuang, dan saya adalah seorang prajurit. Dari sudut pandang seorang pejuang, apa yang Anda lakukan memang melanggar prinsip moral seni bela diri. Tapi dari sudut pandang seorang prajurit, dari sudut pandang, jika kami bisa memenangkan perang nasional, kami akan melakukan apapun, apalagi menggunakan perempuan sebagai pemeras. Sebagai selama kita bisa menang, kita akan menggali kuburan, menggali mayat, dan membantai anak-anak kecil. Pangeran Qi berkata dengan tegas. Lin Bai berkata dengan ringan, saya seorang pejuang, bukan seorang prajurit. Pangeran Qi mengangguk sambil tersenyum, Lin Bai, saya akui bahwa saya memerintahkan War Eagle untuk membuka gerbang Nanning Pass, dan saya juga mengakui bahwa saya mencegatnya. Gerbang di ibu kota kekaisaran. Semua utusan yang dikirim oleh putri tertua untuk meminta bantuan ditahan, tetapi semua ini dilakukan oleh saya sendiri. Saya berharap pangeran mertua dapat membuka jaring dan melibatkan 9 suku, tapi tolong selamatkan nyawa Kuanzi. Ketika dia mengatakan ini, Pangeran Qi melompat dan memukul perut Qi Rui dengan telapak tangan. Puff! Qi Rui terbang mundur dalam sekejap, mengeluarkan seteguk darah. Dantianku, ayah, kamu menghancurkan dantianku. Qi Rui jatuh ke tanah dan menatap Pangeran Qi dengan tidak percaya. Pangeran Qi sebenarnya berinisiatif membunuh Qi Rui. Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit terkejut, tapi juga sedikit takut. Pangeran Qi benar-benar seorang taipan, dia begitu kejam terhadap putranya sendiri. Pangeran Qi berkata, saya telah memecatnya. Anda dapat yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kerajaan Shenwu. Dapatkah Anda mempertimbangkan bahwa saya juga telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada kerajaan Shenwu di utara dan selatan, dan saya telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Lewati Qi Rui. Pangeran Qi, mungkin banyak orang sekarang hanya mengenalnya sebagai komandan militer kelas 1 yang kuat. Tetapi banyak orang lupa bahwa Pangeran Qi pergi ke medan perang pada usia 9 tahun, ia diangkat menjadi kapten pada usia 15 tahun, menjadi jenderal pada usia 16 tahun, dan ia diangkat menjadi raja dengan menghancurkan bumi pada usia tersebut. Dari 18, dia memiliki prestasi yang tak tertandingi dan banyak eksploitasi militer, bertempur di selatan dan utara. Membuka wilayah untuk kerajaan Shenwu. Justru karena inilah Pangeran Qi dapat mengeluarkan pasukan keluarga Qi yang begitu berani. Lin Bai mengangguk dalam diam, saya berjanji, saya tidak akan membunuh Qi Rui. Pangeran Qi tersenyum dan berkata, terima kasih. Ayo, bawa pangeran muda itu pergi. Kata Pangeran Qi. Ayah, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Qi Rui menangis karena malu. Namun tiba-tiba sekelompok pria berbaju hitam datang dan menyeret Qi Rui menjauh dari istana Pangeran Qi. Pangeran Qi mengambil cangkir teh, menarik napas lagi, dan berkata, Lin Bai, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Qi Rui. Untuk membalas budi Anda, saya dapat menjawab beberapa pertanyaan untuk Anda.
Lin Bai tersenyum dan berkata, sepertinya saya tidak punya apa-apa. Itu pertanyaan yang bagus. Pangeran Qi tersenyum dan berkata, tidak. Saya telah hidup selama hampir 130 tahun, dan saya tahu lebih banyak hal daripada Anda. Rahasia Anda Sekte Lingjian, Istana Changhai Yuntian. Saya tahu banyak rahasia Istana Liehuo, rahasia Sekte Wu Feng, dan rahasia keluarga Perdana Menteri Su. Lin Bai tersenyum dan berkata, sejak Pangeran Qi berkata demikian, maka saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Tanya Anda. Saya pernah bertemu dengan seorang prajurit bertopeng emas di festival akhir tahun. Kekuatan api orang ini sungguh menggemparkan. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, Pangeran Qi menjawab sambil tersenyum, semangat bela diri iblis. Inti dari Li Huo. Bab 416 Generasi Pahlawan. Lin Bai tertegun dan menatap Pangeran Qi dengan heran. Lin Bai pun bertanya dengan santai, namun tidak menyangka Pangeran Qi benar-benar mengetahuinya. Apa inti dari Li Huo? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangeran Qi berkata, 500 tahun yang lalu, ada sebuah negara kecil di sebelah barat kerajaan Shenwu. Wilayahnya kurang dari 1/10.000 kerajaan Shenwu. Namun yang aneh adalah para pejuang di negara ini semuanya adalah api. Jenis roh bela diri. Teknik api sangat kuat. Ini awalnya adalah negara yang dikembangkan oleh suatu suku. Mereka percaya pada api. Konon keberadaan suku ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada api suci di suku mereka, yaitu Li Intisari Api. Setiap kali seseorang dalam suku itu lulus ujian Intisari Api Li, ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, Intisari Api Li akan menjadi jiwa bela diri dari prajurit ini. Inti dari Api Li adalah nyala api. Para elf di dalamnya terlahir dalam nyala api, mati dalam nyala api, akan terlahir kembali dalam nyala api, dan akan dihancurkan dalam nyala api. Pangeran Qi berkata dengan ringan. Inti dari Li Huo. Lin Bai menyipitkan matanya. Pangeran Qi tersenyum lagi dan berkata, negara kecil ini bernama Kerajaan Li Huo. Saya ingat ketika saya memeriksa klasik, saya menemukan bahwa keluarga kerajaan Li Huo bernama Su. Su. Lin Bai memandang Pangeran Qi dan berkata, benar, Su dari keluarga Perdana Menteri Su. Pangeran Qi berkata dengan tenang. Pangeran Qi mengatakan ini. Lin Bai tiba-tiba terbangun. Di luar kota Hanshan, setelah Su Jiangsheng bunuh diri, dia dibakar menjadi abu oleh api. Dan saat upacara akhir tahun, pria berwajah emas itu berubah menjadi sebatang arang saat meninggal. Saat itu, Lin Bai merasa metode kematian ini sangat familiar, namun saat itu dia lupa di mana dia melihatnya. Apakah dia Su Jiangsheng yang kembali dari kematian? Lin Bai hampir menyimpulkan dalam hatinya bahwa pria berwajah emas itu adalah Su Jiangsheng. Pangeran Qi melanjutkan, Lin Bai, jangan meremehkan kerajaan Shenwu ini. Tempat ini adalah negeri sarang naga dan harimau. Sekarang Anda lihat bahwa orang-orang terkemuka di kerajaan Shenwu mendapat dukungan dari kekuatan besar di belakang mereka. Misalnya, Sekte Lingjian Anda. Pelatih kepala kontemporer Suzan, dia awalnya adalah seorang pangeran di dinasti Su dari 72 kerajaan di Lingnan. Namun, status Suzan di dinasti itu sangat rendah dan dia hanya bisa menjadi dianggap sebagai selir. Dari Istana Changhai Yuntai di belakang layar adalah sekte paling kuat di Lingnan 72, Sekte Segel Suci. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Liehuo juga menaiki kapal Sekte Segel Suci melalui Changhai Istana Yuntai. Pangeran Qi berkata dengan ringan. Tapi ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, dia merasa jijik dengan gelombang besar di hatinya. Suzan dan Su Chang, ayah dan anak, sebenarnya berasal dari dinasti Su di antara 72 negara di Lingnan, jadi mengapa mereka datang ke Sekte Lingjian? Lin Bai berkata dengan kaget. Juga, apa hubungan antara Istana Changhai Yuntai dan Sekte Segel Suci, sekte terbesar di dunia semua negara? Pangeran Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang ini, tapi Lin Bai, saya ingin memberitahumu ya, banyak sekte dinasti di Lingnan telah mengatur mata-mata di Shenwu. Mereka mencari sesuatu, dan benda ini dulunya ada di Sekte Lingjian. Sayangnya, ketika Suzan mengambil tindakan, Jian Xuan dia melawan dengan putus asa dan meninggalkan banyak rahasia Sekte Lingjian yang tak tertandingi. Sejak saat itu, barang-barang berharga dari Sekte Lingjian menghilang. Adapun Suzan, dia juga tinggal di Sekte Lingjian dan tidak kembali ke dinasti Su. Pangeran Qi tersenyum ringan. Kata, Lin Bai terkejut dan berkata, maksudmu, Jian Xuan mengambil sesuatu yang sangat berharga. Pangeran Qi berkata, saya tidak tahu apa yang diambil Jian Xuan, tapi saya tahu bahwa Suzan meninggalkan pedang Roh Zong, itu pasti untuk benda itu dari Jian Xuan. Juga, Ling Tianzi datang ke sini untuk hal itu. Untuk memfasilitasi pengaturan mata-mata,
Sekte Segel Suci secara langsung menerima Istana Changhai Yuntai sebagai sekte bawahannya sendiri, dan meminta Istana Changhai Yuntai untuk memperhatikan pergerakan Jian Xuan. Kamu tahu sekarang, ada buaya pemakan manusia yang bersembunyi di bawah perairan dalam kerajaan Shenwu. Lin Bai kaget saat mendengar apa yang dikatakan Pangeran Qi. Kaisar Ling juga datang ke sini untuk urusan Jian Xuan. Akankah Ling Tianzi menangani sekte Ling Jian? Pangeran Qi berkata, Lin Bai, jangan meremehkan Su Chang dan Duan Changhai. Bahkan jika kamu sekarang mulia dan bersinar, jika kamu meremehkan salah satu dari mereka, kamu akan mati. Lin Bai mendongak dan melihat ke atas. Kata Pangeran Qi, kenapa aku harus percaya apa yang kamu katakan? Ketika Lin Bai mengatakan ini, wajah Pangeran Qi berubah menjadi hitam dan ungu, dan aliran darah hitam muncrat dari mulutnya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah kata-kata terakhir yang aku ucapkan sebelum aku mati. Kata Pangeran Qi dengan goyah. Apakah kamu sudah meminum racun? Lin Bai berkata dengan ngeri. Apakah kamu masih ingin aku ditangkap tanpa ampun, berlutut di depan Bai Huatian, dan memohon padanya untuk menyelamatkan nyawaku? Saya bergabung dengan tentara pada usia 7 tahun, dan meninggal pada usia 18 tahun. Raja setempat. Saya telah menaklukkan selatan dan utara, dan membuat prestasi militer yang tak terhitung jumlahnya. Saya, seorang komandan militer kelas 1, memiliki 20 juta tentara, dan menonjol dari semua pahlawan. Bagaimana saya bisa berlututlah kepada yang lain lagi? Kata Pangeran Qi di akhir, kepalanya langsung membentur cangkir teh di depannya. Darah hitam mengalir dari 7 lubang, dan Lin Bai merasakan bahwa semua vitalitas dalam tubuh Pangeran Qi telah menghilang. Pangeran Qi, seorang komandan militer kelas 1 dan pahlawan besar, meninggal seperti ini. Dia meninggal di paviliun di danau ini dan jiwanya terkubur di antara langit dan bumi. Lin Bai berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan berjalan keluar dari paviliun Huzong, berteriak dengan keras, Pangeran Qi, aku akan mati. Semua prajurit istana Pangeran Qi, tolong segera letakkan senjatamu dan menyerah. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu, dan jangan menyia-nyiakan sumber daya yang diperlukan. Darah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengepakkan sayapnya dan terbang, mendarat di luar istana Pangeran Qi. Begitu Lin Bai pergi, terjadi ledakan di istana Pangeran Qi. Pangeran sudah mati. Benarkah? Pangeran sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Menyerah, Pangeran benar, kita tidak perlu membuang banyak uang yang tidak berarti. Berdarah. Kalau begitu aku menyerah. 100.000 tentara di istana Pangeran Qi semuanya menurunkan senjata mereka. Begitu Lin Bai keluar, dia melihat kepala Qi Rui diletakkan di pintu rumah Pangeran Qi. Qi Rui, dia, kata Lin Bai tidak percaya. Chu Jiangliu tersenyum bangga dan berkata, haha, ketika saya sedang berpatroli tadi, saya menemukan bahwa beberapa pria berbaju hitam sebenarnya ingin membawa Qi Rui pergi. Tentu saja saya menolak, jadi saya naik dan memenggal kepala Qi Rui dengan beberapa pisau. Bagaimana kabarmu, permaisuri, apakah aku hebat? Chu Jiangliu tersenyum bangga. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam, itu adalah kehendak Tuhan. Saya berjanji kepada Anda, Pangeran Qi, saya tidak akan membunuh Qi Rui, tetapi orang lain akan. Mungkin ini adalah reinkarnasi surga. Qi Rui pernah membantai begitu banyak orang tak bersalah di kerajaan Shenwu. Sudah waktunya bagi para prajurit untuk pergi ke neraka untuk membayar hutang mereka. Yang mulia, putri tertua, kirim seseorang untuk membereskan kekacauan ini. Pangeran Qi meminum racun dan mati. Lin Bai berkata dengan lembut. Bab 417 Raja Pedang Berdarah Besi. Putri tertua memerintahkan tentara kekaisaran untuk memasuki rumah Pangeran Qi dan mengumpulkan senjata. Lin Bai melihat pasukan kekaisaran memasuki istana Pangeran Qi dan mendengar suara ratapan yang datang dari istana Pangeran Qi. Berbalik, dia berjalan sendirian di jalanan ramai ibu kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, yang ada hanyalah pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Pemenang tentu saja adalah raja. Dan yang kalah tentu saja adalah banditnya. Pangeran Qi, apakah dia seorang pahlawan kerajaan Shenwu atau pemberontak, momen ini pada akhirnya akan hilang. Seperti yang dikatakan dalam 4 pedang Feng Huaxuewe, biarlah kamu tak tertandingi, biarlah kamu tak tertandingi, biarlah kamu menjadi sombong selama ribuan tahun, ketika salju menutupi kelopak bunga, ketika pendekar pedang kehilangan pedangnya, ketika kecantikan kehilangan wajahnya, itu hanyalah bunga yang layu. Hualala. Pada saat ini, Lin Bai sedang berjalan di jalan, dan hujan mulai turun ringan di tengah jalan. Langit. Lin Bai menatap ke langit, dan tetesan air hujan menerpa wajah Lin Bai seperti jarum es, sedikit perih.
Mata Lin Bai dingin dan wajahnya marah. Dia melihat ke langit dan berteriak, "Mengapa hujan? Apakah kamu membuat hujan?" Pedang. Qingge tiba-tiba keluar dari sarungnya dan menebas langit dengan satu pedang. Energi pedang tidak terbatas, dan niat pedang menyebar ribuan mil. Sebuah pedang menghantam langit, terdengar ledakan keras, awan hujan di langit pecah, dan awan gelap menghilang. Biarkan sinar matahari menyinari ibu kota kekaisaran lagi. Putri tertua terkejut di rumah Pangeran Qi dan melihat awan hujan menghilang di langit. Pedang itu begitu kuat hingga mengejutkan dunia. Wow, pedang yang menakutkan. Ya, bahkan jika pedang itu tidak mengenaiku, aku bisa merasakan bayangan kematian menyelimutiku. Pedang siapa ini? Ketika para prajurit di ibu kota kekaisaran melihat pedang ini, mereka semua berbisik ngeri. Orang yang menggunakan pedang ini berjalan diam-diam di jalan, tanpa kesedihan atau kegembiraan, seolah-olah dia adalah orang biasa-biasa saja, dan tidak menarik perhatian sedikitpun. Pada saat ini, niat pedang Lin Bai menerobos ke tahap awal niat pedang tingkat kedua. Dan pedang ini disebut Chanhua. 3 hari. Selama 3 hari ini, keluarga kerajaan sibuk. Sambil memotong semua sayap rumah Pangeran Qi. Sambil bersiap mengirimkan tentara ke perbatasan selatan untuk meredam perang. Dini hari-hari keempat, di ruang sidang. Ratusan pejabat sipil dan militer berbaris di kedua sisi, Bai Huatian sedang duduk di singgasana naga, dan putri tertua berdiri di samping Bai Huatian dengan tegas. Para tetua Jibei dan Jibai dari Sekte Pedang Xuanling. Putri tertua dan permaisuri Lin Bai. Dan para prajurit dari Sekte Lingjian ada di sini untuk menemuimu. Kepala Kasim berteriak keras. Segera, di luar gerbang istana, Jibei dan Jibai memimpin, diikuti oleh Lin Bai dan semua prajurit Sekte Pedang Roh dan berjalan ke aula. Bai Huatian berkata, beberapa hari yang lalu, saya ditipu oleh Pangeran Qi dan gagal mendeteksi kekacauan di wilayah selatan pada waktunya. Akibatnya, orang-orang berada dalam kesulitan dan wilayah selatan menderita banyak korban jiwa. Berkat bantuan besar dari murid-murid berbakat dari Sekte Lingjian, wilayah selatan berhasil ditenangkan. Perang nasional. Di antara mereka, permaisuri Pangeran Lin Bai telah memberikan kontribusi terbesar, dan saya pasti akan menghadiahinya dengan murah hati. Bai Huatian berkata dengan gembira. Nyatakan dekrit itu, kata Bai Huatian kepada Kasim di sampingnya. Kepala Kasim tersenyum pada Sekte Lingjian dan berkata dengan lantang, perang nasional di perbatasan selatan pada akhirnya akan diselesaikan. Semua prajurit Sekte Lingjian yang berpartisipasi dalam perang nasional ini dapat menerima 100.000 batu spiritual dari keluarga kerajaan. Setiap roh prajurit dari Sekte Pedang yang berpartisipasi dalam perang, dan mereka yang berada di bawah wilayah Tianwu secara khusus dianugerahi gelar Kapten Ribuan. Semua prajurit dari Sekte Lingjian yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka yang berpartisipasi dalam perang di bawah alam Tianwu tingkat kelima, dianugerahi gelar Komandan 10.000. Selama Perang Nasional, Wang Hao, seorang murid dari Sekte Lingjian, Li Jianxing, Sun Qian dan lainnya, yang telah memberikan kontribusi besar, secara khusus dijadikan Kapten Tentara Kekaisaran. Seorang murid Sekte Lingjian, Li Daohen, bersatu dengan aliansi 10.000 kota di selatan, membunuh musuh dengan darah, dan secara khusus diangkat menjadi Jenderal Kekaisaran Tentara. Sesepuh dari Sekte Lingjian, Jibei dan Jibai, telah membantu putri sulung atas jasa baik mereka. Jibei secara khusus diberikan gelar Markis dari Beifeng. Jibai secara khusus diberikan gelar Markis dari Ji. Gelarnya turun-temurun. Jibei dan Ji ketika Bai mendengar ini, dia membelah bumi dan menjadi raja. Mereka sangat gembira, tidak diragukan lagi ini merupakan kejutan besar bagi Jibai dan Jibei. Saya berharap dapat berterima kasih atas kebaikan Anda, Jibei dan Jibai, bersama dengan semua prajurit dari Sekte Pedang Roh, memberi hormat secara serempak. Para prajurit dari Sekte Lingjian yang berpartisipasi dalam perang kali ini, mereka yang berada di bawah alam bela diri bumi semuanya telah menjadi Kapten Ribuan, mereka yang berada di bawah alam Tianwu tingkat kelima semuanya telah menjadi Kapten 10.000, dan Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian dan yang lainnya telah menjadi Kapten Tentara Terlarang. Li Daohen menjadi Jenderal Tentara Terlarang. Dan Jibei dan Jibai langsung membelah bumi dan menjadi raja. Para murid dari Sekte Lingjian sangat gembira dan tertawa tanpa henti. Haha, bukankah kita akan menyebut Li Daohen sebagai jenderal kita di masa depan? Li Jianxing memandang Li Daohen dan berkata, bagus, saya sekarang seorang kapten. Ibu saya akan sangat senang ketika saya kembali ke rumah. Saya juga telah menjadi pejabat. Saya ingin tahu siapa yang berani bergabung dengan Sekte Lingjian sebagai lelucon kali ini. Saya kapten dari Chengdu, dan juga kapten tentara terlarang. Para murid menjadi bersemangat. Selamat semuanya, kata Lin Bai sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya.
Li Jianxing tersenyum dan berkata, "Selamat, pangkat Anda harus lebih tinggi dari kami." Li Daohen berkata, "Ya, kemenangan perang nasional ini semua berkat Lin Bai." Li Daohen dapat membuat orang merasa bangga dan sombong. Menjadi sikap lunak terhadap Lin Bai jelas karena kontribusi Lin Bai dalam perang nasional ini, yang bahkan membuat Li Daohen merasa sedikit ketakutan. "Saya ingin tahu apa hadiahnya untuk kakak senior Lin Bai." "Itu pasti gelar raja." "Ya, gelar raja." Para murid menantikannya. Bai Huatian dan putri tertua mendengar bahwa murid sekte Lingjian lainnya telah selesai memberikan hadiah. Selanjutnya adalah Lindbergh. Bai Huatian memberi isyarat kepada Kepala Kasim untuk melanjutkan. Kepala Kasim melanjutkan, "Pangeran mertua Lin Bai." Ketika Lin Bai disebutkan, semua pejabat sipil dan militer menjadi serius selama proses tersebut. Tentu saja, mereka mendengar tentang apa yang dilakukan Lin Bai di perbatasan selatan, dan mereka hanya terkejut. Para prajurit dari sekte Lingjian juga mengarahkan telinga mereka untuk mendengarkan hadiah Lin Bai. Tapi wajah Lin Bai sangat kusam, tidak sedih atau bahagia. Kepala Kasim berkata, "Pangeran mertua Lin Bai telah memainkan peran paling penting dalam perang nasional ini. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Tanpa Lin Bai, tidak akan ada kerajaan Shenwu hari ini." Lin Bai diberi nama khusus Raja Pedang Berdarah Besi. Tahta itu bersifat turun-temurun. Raja Pedang Berdarah Besi juga berwenang memakai pedang di dalam dan di luar istana. Jika diketahui ada seorang kaisar di kerajaan Shenwu yang tidak peduli dengan urusan pemerintahan, atau seorang menteri cenderung mengejar keuntungan pribadi dan memutarbalikkan hukum, pedang Raja Pedang Berdarah Besi dapat membunuh kaisar dinasti di atas, dan semua pejabat sipil dan militer di bawah. Desis. Setelah mendengar kalimat terakhir, semua prajurit yang hadir tercengang. Pedang Raja Pedang Berdarah Besi dapat membunuh kaisar dinasti di atas, dan dapat membunuh ratusan pejabat sipil dan militer di bawah. Sial, apakah ini masalah besar? Silakan, hak istimewa ini sangat tidak adil. Seru Li Jianxing. Memang benar bahkan kaisar pun bisa dibunuh, Wang Hao juga berkata dengan marah. Raja Pedang Berdarah Besi. Gelar ini terdengar sangat mendominasi. Alangkah baiknya jika saya memiliki gelar seperti itu, kata Sun Qian bersemangat. Setelah mendengar hadiahnya, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Atas hadiahnya." Menghancurkan bumi dan menjadi raja adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak pejuang di kerajaan Shenwu. Setelah dinobatkan sebagai raja, Anda tidak hanya bisa mendapatkan gaji dan batu roh yang sesuai setiap tahunnya, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Khususnya bagi murid-murid generasi muda, memiliki seorang pangeran sebagai ayah mereka akan menjadikan seni bela diri mereka di masa depan, setidaknya di kerajaan Shenwu, apalagi yang lainnya, tidak ada yang berani mengacaukannya. Bab 418 setengah langkah menuju alam ramuan ilahi. Selamat, Pangeran Permaisuri, selamat. Pangeran Pedang, kamu telah melakukan perjalanan 3.000 mil ke selatan dan dapat menghentikan 1 juta singa dengan 1 pedang. Kamu layak menjadi Raja Pedang Berdarah Besi. Ya, Pangeran Pedang, selamat. Semua pejabat sipil dan militer mengucapkan selamat kepadanya. Putri tertua juga berdiri di tempat pertama, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bai Huatian berkata dengan tenang, "Sekarang hadiahnya sudah habis, mari kita mengadakan jamuan makan." Selain itu, aku juga tahu kalau orang tua Pangeran Jian masih hilang, tapi bagaimana pertunangan penting bisa terlaksana tanpa kehadiran orang tua mereka. Oleh karena itu, Pangeran Pedang dan yang lebih tua kami akan membahas pernikahan sang putri secara detail setelah Tuan Pedang menemukan orang tuanya. Mulai hari ini, semua badan intelijen di kerajaan Shenwu akan melakukan segala upaya untuk menemukan orang tua Tuan Pedang. Bai Huatian berkata dengan keras. Terima kasih, Yang Mulia. Kebaikan dari Yang Mulia ini lebih berharga dari semua imbalan yang Yang Mulia berikan kepada Lin Bai. Lin Bai mengucapkan terima kasih yang tulus. Menemukan orang tuanya selalu menjadi keinginan Lin Bai, dan merupakan tujuan Lin Bai untuk memulai seni bela diri. Alangkah baiknya jika kerajaan Shenwu dapat mencari bersama dan menemukan beberapa petunjuk. Di jamuan makan, semua pejabat minum dengan bebas, bernyanyi dan menari. Lin Bai juga dikelilingi oleh sekelompok orang yang bergantian minum. Ayo, ayo, kakak senior Lin Bai, biarkan kita berdua bersaudara minum. Li Jianxing sangat mabuk sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas, dan dia bahkan datang ke Lin Bai untuk minum. Dengan segelas anggur, Lin Bai tersenyum dan berkata, "Berhenti minum, Jianxing." Li Jianxing berkata sambil tersenyum, "Haha, apa yang kamu takutkan? Saya tidak mabuk. Lagi pula, saya sudah sangat tua, saudara perempuan saya tidak ada di sini, dan saya masih kapten tentara terlarang. Siapa yang berani peduli padaku?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Adikmu pergi ke kerajaan Dayue untuk pelatihan dan belum kembali.
Li Jianxing berkata dengan mabuk, latihan bukan apa-apa, dia mencari keberadaan Jian Xuan. Sebelum Li Jianxing selesai berbicara, Lin Bai menutup mulut Li Jianxing. Li Jianxing tiba-tiba tersadar, setengah terbangun dari anggur, dan menatap Lin Bai dengan heran. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, berhenti minum, kamu hanya berbicara omong kosong. Li Jianxing buru-buru mengangguk, oke, saya tidak akan minum lagi. Kakak senior Lin Bai, tidak ada orang lain yang mendengarnya sekarang. Lin Bai mengangguk dan berkata, tidak, Anda mengatakan semuanya ketika Anda minum terlalu banyak. Bisakah Anda mengatakan omong kosong ini? Bagaimana jika Suzan dan Su Chang mengetahuinya? Apa gunanya? Lin Bai berkata dengan dingin. Li Jianxing berkata, kakak senior Lin Bai, apakah Su Chang dan Suzan begitu kuat? Lin Bai berkata, Pangeran Qi berkata bahwa dua orang yang harus saya waspadai di kerajaan Shenwu adalah Su Chang dan Duan Changhai. Keduanya orang-orang memiliki hubungan yang baik dengan 72 negara di Lingnan. Ngomong-ngomong, Jianxing, berapa tingkat kultivasi Su Chang? Li Jianxing berkata, pil ajaib setengah langkah. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh alam Tianwu tingkat 9, tetapi mungkin akan sedikit merepotkan untuk membunuh Master Pil Ilahi setengah langkah. Ji Bei berjalan mendekat saat ini dan mendengar Lin Bai menyebutkan Pil Ilahi setengah langkah. Lalu berkata sambil tersenyum, Lin Bai, Pil Ilahi setengah langkah sebenarnya adalah sebuah alam. Meskipun tidak dibagi menjadi 9 tingkat, ia dibagi menjadi 4 alam, awal tahap, tahap tengah, tahap akhir, dan kesempurnaan agung. Misalnya, Ji Bei dan saya, adalah alam kesempurnaan agung dari Pil Ilahi setengah langkah, dan 10 tetua lainnya dari Sekte Lingjian semuanya pada tahap akhir Pil Ilahi setengah langkah. Ji Bei berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya, apa keadaan Su Chang yang merupakan Pil Ilahi setengah langkah? Ji Bei berkata, tahap awal dari Pil Ilahi setengah langkah. Tetapi dikatakan bahwa dia berada di tahap tengah kemunduran dan terobosan. Saya tidak tahu apakah dia telah berhasil. Yang paling penting adalah, dia baru menerobos ke alam ramuan dewa setengah langkah sebulan yang lalu, dan dia menerobos ke tahap tengah hanya dalam 1 bulan. Dengan ini kecepatan terobosannya, saya khawatir pada saat 4 sekte besar bersaing, dia sudah menembus kondisi ramuan dewa setengah langkah. Lin Bai mengangguk setelah mendengar ini. Li Jianxing bertanya, Penatua Ji Bei, oh tidak, Tuan Bei Feng. Ketika Ji Bei mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Membelah bumi untuk menciptakan markis adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ji Bei. Kapten Li Jianxing, apakah Anda memiliki pertanyaan? Ji Bei bertanya sambil tersenyum. Tuan Bei Feng, apa sebenarnya alam ramuan ilahi setengah langkah itu? Bukankah itu berarti bahwa setelah alam Tianwu, ada alam ramuan ilahi? Li Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata, alasan mengapa ada alam ramuan dewa setengah langkah adalah karena ketika ramuan dewa dikondensasi, dibutuhkan sejumlah besar energi sejati untuk mengumpulkannya. Ini setara dengan merebus obat. Inilah alasan mengapa hanya tersisa semangkuk obat setelah merebus air di kompor. Dan ketika Anda setengah jalan menuju alam ramuan ilahi, dantian Anda akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa, perubahan apa? Li Jianxing juga melakukan hal yang sama. Menunjukkan rasa ingin tahu. Ji Bei berkata, ketika Anda mencapai alam ramuan dewa setengah langkah, dantian Anda akan mengalami terobosan dan menjadi danau dan sungai dan laut dan, yang masing-masing sesuai dengan 4 alam dewa setengah langkah. Alam ramuan. Transformasi dantian danau, danau menjadi sungai, sungai menjadi sungai, dan sungai mengalir ke laut. Ketika dantian berubah menjadi lautan dan, maka ramuan ilahi dapat menjadi kental. Kata Ji Bei ringan. Lin Bai berkata, awalnya, ada hal-hal yang begitu indah. Tian berubah menjadi danau, danau berubah menjadi sungai, sungai berubah menjadi sungai, dan sungai mengalir ke laut. Setiap perubahan pada dantian akan meningkatkan kapasitasnya energi sejati dantian. Tentu saja, setelah setiap terobosan dantian, kekuatan bertarung para pejuang akan berlipat ganda. Ji Bei berkata, jadi, jangan berpikir bahwa menerobos ramuan ilahi itu mudah alam. Alam ramuan ilahi adalah alam besar di atas seni bela diri, dan banyak orang berbakat semuanya terperangkap di dalamnya. Jika Anda mati di alam ramuan dewa setengah langkah, akan sulit untuk membuat kemajuan. Dewa setengah langkah alam ramuan adalah perubahan dalam dantian, mempersiapkan konsentrasi ramuan ilahi. Ji Bei berkata, wilayah Banbu Sendan membutuhkan sejumlah besar benda spiritual untuk menerobos alam, dan 700 kerajaan Lingdong kami awalnya tidak memiliki banyak benda spiritual, jadi yang terbaik adalah pergi ke Miracle Ridge. Kamu
Dua bekerja keras dan berusahalah untuk memajukan kultivasi Anda dan menerobos ke alam Tianwu tingkat 9 selama kompetisi antara 4 sekte besar. Jika waktunya tiba, Anda dapat menunjukkan bakat Anda dalam kompetisi. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkannya undangan dari Miracle Ridge, lalu kamu bisa pergi ke Miracle Ridge. Berlatih. Setelah kamu sampai di Miracle Ridge, kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal spiritual, dan kamu dapat dengan cepat mengubah dantianmu menjadi laut. Kata Ji Bei dengan senyuman. Murid harus berusaha sekuat tenaga, kata Lin Bai sambil tersenyum. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk berlatih. Masih ada lebih dari 4 bulan sampai kompetisi antara 4 sekte besar. Jika waktunya tiba, aku akan menunjukkan sedikit kepada para prajurit istana Changhai Yuntai. Li Jianxing berkata dengan gembira. Ji Bei mengangguk puas. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dari jauh. Lin Bai memandang pria ini dan berkata dengan tenang, Jianxing, Penatua Ji Bei, silakan pergi dulu. Ji Bei dan Li Jianxing melirik pria ini, lalu tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, lalu berjalan pergi. Ji Bei mengajak Ji Bai minum, sementara Li Jianxing berkumpul dengan Chu Jiangliu dan pangeran lainnya. Selamat, Tuan Pedang, karena telah dinobatkan sebagai raja dengan membelah tanah. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia 18 tahun sungguh mengejutkan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis sambil memegang gelas anggur. Lin Bai tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Perdana Menteri. Orang yang datang jelas adalah Perdana Menteri dari dinasti saat ini, Kepala Pegawai Negeri, dan Kepala Keluarga Su. Itu adalah ayah Su Jiangsheng. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pembaruan ke-50 telah hadir hari ini. Dengan lonjakan 50 pembaruan, naskah Imperial Sword senilai lebih dari sebulan telah dirilis. Karena Emperor Sword diperbarui 5 kali sehari, dan manuskripnya harus disimpan dalam jumlah besar, ini menghabiskan banyak uang dan sangat melelahkan. Tapi yakinlah, setelah chapter ke-50 keluar kali ini, masih akan ada 5 update per hari. Plot selanjutnya akan semakin seru. Dalam penilaian prajurit inti Sekte Lingjian, Su Chang yang kuat akan menunjukkan kekuatan sucinya. Pembudidaya pedang nomor 1 dari 700 negara di Lingdong berkompetisi dalam seni bela diri. 9.000 pembudidaya pedang berkumpul untuk berkompetisi dalam seni bela diri dan berdiskusi tentang Tao dengan pedang. Dalam persaingan antara 4 sekte besar, Lin Zier akan menjadi sangat kuat sehingga Lin Bai tidak akan bisa melihat langsung ke arahnya. Li Qingxuan kembali, dan misteri Jianxuan akhirnya akan terpecahkan harta apa yang diambil Jianxuan. Kemampuan Ling Tianzi yang sebenarnya, ilmu pedangnya, dan alasan dia datang ke kerajaan Shenwu. Ling Tianzi tahu di mana Jianxuan berada, dan apa hubungannya dengan Jianxuan. Saudara-saudara, jilid pertama, yang Lin Bai, akan segera selesai, dan jilid kedua, Miracle Ridge, akan segera berlayar. Ada 50 pembaruan hari ini, jadi saya ucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua. Hahaha. Akhirnya, Kaisar Jian berkata tanpa malu-malu, mohon dukung. Silakan pilih rekomendasi. Silakan berlangganan. Tolong beri saya hadiah. Bab 419 Feng Yuefang. Dia juga memiliki identitas lain, yaitu ayah Su Jiangsheng. Kepala keluarga Su tertawa dan berkata, haha, pangeran pedang masih sangat muda, tetapi dia menghancurkan bumi dan menjadi raja pada usia 18 tahun. Dia sangat iri pada orang lain. Lin Bai tertawa dan berkata, ini bukan apa-apa, tuan mudamu juga memiliki kekuatan ini. Kepala keluarga Su tercengang setelah mendengar ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Pedang masih tidak tahu bahwa putraku yang tidak berguna terbunuh beberapa kali. Bulan yang lalu, Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya tahu, tapi saya percaya bahwa putra bangsawan Anda, Jiren, memiliki takdirnya sendiri, dan dia pasti akan dibangkitkan. Ding! Ketika kepala keluarga Su mendengar kata, kebangkitan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah itu, kepala keluarga Su berkata sambil tersenyum, Pangeran Pedang sedang mabuk. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah apakah Anda mabuk atau tidak. Tuan Perdana Menteri, tolong beritahu anak Anda kuasai bahwa jika kamu ingin membalas dendam, datang dan temukan dia. Aku menunggumu kapan saja. Juga, izinkan aku mengingatkanmu bahwa selama aku di sini, kamu tidak boleh berpikir untuk menyerang kerajaan Shenwu. Saya tidak peduli apakah Anda sisa kerajaan Li Huo atau Perdana Menteri saat ini. Lin Bai memandang kepala keluarga Su dengan muram dan berkata. Kepala keluarga Su berkeringat deras mendengar kata-kata Lin Bai. Saya tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Putri tertua datang saat ini dan melihat kepala keluarga Su terlihat sangat tidak bahagia, jadi dia tersenyum dan berkata, Perdana Menteri, Pangeran Jian sangat bahagia hari ini.
Dia mungkin sudah minum beberapa minuman lagi. Tolong jangan, tidak keberatan, Perdana Menteri. Kepala keluarga Su tersenyum sedikit. Tersenyum tiba-tiba, kepala keluarga Su berbalik dan pergi. Putri tertua menyaksikan kepala keluarga Su pergi, duduk di sebelah Lin Bai dan bertanya, apa yang kamu katakan padanya? Wajahnya jelek sekali. Lin Bai bertanya, Putri tertua, pernahkah kamu mendengar tentang Li Kerajaan Api? Putri tertua mengangguk dan berkata, saya telah mendengar bahwa 500 tahun yang lalu, Kerajaan Li Huo adalah sebuah negara yang sangat kecil di sebelah utara Kerajaan Shenwu. Namun, para pejuang di negara ini semuanya terlahir dengan roh bela diri api dan sombong. Beberapa kali, memprovokasi perbatasan. Saat itu, nenek moyang kerajaan saya sedang marah. Puluhan juta tentara, dalam semalam, memusnahkan kerajaan Li Huo. Apa yang Anda maksud dengan kerajaan Li Huo? Lin Bai berkata dengan senyum tipis, pemimpin kami Perdana Menteri adalah sisa keluarga kerajaan Li Huo setelah kerajaan Shenwu dihancurkan 500 tahun yang lalu. Apa? Putri tertua terkejut dan menatap kepala keluarga Su yang sedang duduk di kursi sambil minum, matanya menunjukkan kengerian yang tak terkendali. Jangan melihatnya. Bahkan jika kamu bertanya padanya, dia tidak akan mengakuinya, kata Lin Bai ringan. Putri tertua memandang kepala keluarga Su dengan mata muram. Kerajaan Shenwu memusnahkan kerajaan Li Huo dalam semalam, dan keluarga kerajaan dibantai. Jika kepala keluarga Su benar-benar keturunan keluarga kerajaan, maka dia mungkin tidak akan mengalami hal baik ketika dia datang ke kerajaan Shenwu. Bagaimana kamu tahu? Putri sulung bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangeran Qi mengatakannya sebelum dia meninggal, dan dia memberitahuku banyak hal rahasia, terutama tentang Sekte Lingjian dan Istana Changhai Yuntai. Ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi yang ingin aku ingatkan padamu adalah bahwa kepala Su keluarga kerajaan sebaiknya lebih memperhatikan. Perdana Menteri dan rumah Pangeran Qi berbeda. Rumah Pangeran Qi adalah seekor harimau yang memakan orang ketika ia bangun. Tetapi rumah Perdana Menteri adalah ular berbisa, siapa yang tahu kapan dia akan keluar dan menggigitmu. Dan Anda tidak memiliki bukti apapun bahwa Perdana Menteri telah melakukan kejahatan, dan Anda tidak dapat menggunakan kekuasaan pengadilan untuk memindahkannya. Kami harus waspada terhadapnya. Lin Bai mengingatkan. Putri tertua mengangguk dan berkata, saya akan memberitahu ayah saya dan memberitahu dia tentang hal ini. Putri tertua baru saja pergi menemui Bai Huatian. Li Jianxing, Chu Jiangliu, Wang Hao, dan Sun Qian berlari satu demi satu. Ayo pergi, Lin Bai, ayo pergi ke tempat yang menyenangkan. Chu Jiangliu berlari dan menarik Lin Bai pergi. Lin Bai bertanya dengan bingung, kemana harus pergi? Chu Jiangliu berkata dengan senyum aneh, ayo pergi, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Keempat orang meninggalkan jamuan makan, meninggalkan istana, dan menunggangi kuda cepat. Dia langsung pergi ke ibu kota kekaisaran. Tidak butuh waktu lama. Mereka berempat menunggangi kuda cepat dan tiba di jalan paviliun hijau di ibu kota kekaisaran. Dari pendopo di kiri kanan jalan, terdengar gelombang wewangian pemerah pipi wanita, disusul nyanyian dan tawa pria dan wanita. Feng Yuefang. Lin Bai melihat ke tanda jalan dan berkata sambil tersenyum. Di mana Feng Yuefang? Lin Bai bertanya dengan bingung. Li Jianxing berkata dengan terkejut, tidak mungkin, Lin Bai, kamu bahkan tidak mengenal Feng Yuefang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan hampa. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum bangga, Feng Yuefang, tempat terbesar untuk bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Lin Bai masih bertanya dengan bingung, kesenangan apa yang kamu cari? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Lin Bai, jangan berikan padaku. Berpura-pura tidak bersalah dan bersenang-senang. Menurutmu kesenangan seperti apa yang kami para pria cari? Tentu saja wanita. Apakah kamu ingat bahwa aku berjanji padamu di Yueguan di rumah bahwa setelah itu perang sudah usai, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Ayo masuk. Jangan khawatir. Istana Pangeran Chu akan menanggung semua pengeluaranmu malam ini. Lin Bai, jangan khawatir. Putri tertua tidak akan tahu. Saya sudah membuat semua pengaturannya. Chu Jiangliu sepenuhnya menyeret Lin Bai ke Feng Yuefang. Lin Bai kaget dan tidak mau masuk sama sekali. Hei, Chu Jiangliu, aku tidak pergi. Ketika Lin Bai mengatakan ini, dia sudah diseret ke Feng Yuefang oleh Chu Jiangliu. Di Feng Yuefang, segala jenis keindahan berjalan bola-balik, semuanya menakjubkan di dunia. Di bidang Feng Yuefang, ada platform tinggi, seorang pria dengan alis sinis dan mata tegas, meludah dan berkata, coba tebak. Pangeran mertua, pangeran pedang kita, langsung melakukan serangan balik dengan pedang, dan pedang energinya diseret keluar dari Changhong dan ditebas ribuan mil jauhnya. Terdengar suara keras. Seluruh ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue terbelah dua oleh pedang pangeran pedang. Wow, seru penonton.
Pria itu berkata dengan ngeri, sungguh pendekar pedang yang tiada taranya. Pedang ini membuat kaisar kerajaan Dayue takut hingga duduk di tanah, dan dia benar-benar kencing. Hahaha, terdengar suara gemuruh. Gereja tertawa. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, sepertinya pendongeng ini menceritakan kisahmu. Lin Bai tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda di sini. Saya sangat merindukanmu. Pada saat ini, seorang wanita cantik parubaya datang dan menyapa Chu Jiangliu dan yang lainnya. Chu Jiangliu bertanya dengan bangga, Nyonya tua, apakah ada kamar pribadi? Wanita cantik parubaya itu berkata, tentu saja ada kamar pribadi, tetapi kamar pribadi biasanya disediakan untuk tamu terhormat. Chu Jiangliu tersenyum ketika dia mendengar ini. Para wanita di tempat romantis ini semuanya berpikiran uang. Segera, Chu Jiangliu mengeluarkan tas penyimpanannya, melemparkan 1000 batu roh, dan berkata, saya ingin kamar pribadi terbaik, anggur terkuat, musisi terbaik, dan gadis tercantik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda hubung. Tidak ada perangko yang disimpan, dan kode akan segera dikeluarkan. Ubah waktu update, akan diupdate 5 kali sehari, dengan waktu sebagai berikut, jam 8, jam 12, jam 18, jam 19, dan jam 20. Tanpa bab-babnya, saya tidak bisa menerbitkan semuanya di pagi hari. Ketika saya bebas, saya akan pulih di pagi hari. Bab 420 King Guoren, Hongsu. Wanita parubaya yang cantik menangkap batu roh dan berkata dengan terkejut, tidak masalah, tidak masalah. Beberapa tamu terhormat, gadis-gadis terbaik di sini semuanya siap untuk Anda. Anda dapat mengikuti saya ke Yaya dulu. Duduklah di sini sebentar sementara, gadis-gadis akan datang nanti. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, ayo pergi, Lin Bai, kamu sudah di sini, bahkan jika kamu tidak bermain perempuan, minum saja bersama kami, oke. Lin Bai mengguncangnya kepala tak berdaya dia berkata, kalau begitu kita sepakat, ayo kita minum. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, oke, anggur di Feng Yue Fang adalah tempat terbaik selain istana, ayo pergi. Dia datang ke kamar pribadi dan duduk. Kamar pribadi dibangun dengan sangat elegan dan halus, dan bumbu menyegarkan dibakar di dalam ruangan. Ketika Lin Bai dan yang lainnya masuk ke ruang pribadi, sekelompok wanita cantik masuk, membawa 18 alat musik, duduk di luar layar, dan mulai memainkan nada-nada manis. Dan sekelompok pelayan cantik masuk ke ruangan membawa berbagai makanan lezat dan menaruhnya di atas meja. Akhirnya, Nyonya tua datang bersama sekelompok gadis cantik dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, ini adalah nama-nama teratas di Feng Yue Fang kami. Datang dan lihat apakah Anda menyukai salah satu dari mereka. Lin Bai berkata langsung. Dia berbalik memalingkan wajahnya dan menghela nafas tak berdaya. Ketika Chu Jiangliu, Li Jianxing, Wang Hao dan Sun Qian melihat wanita-wanita ini, mata mereka berbinar. Saya menginginkan ini, dan ini, Chu Jiangliu segera menunjuk kedua gadis di kerumunan dan berkata. Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian, silakan pilih. Chu Jiangliu tertawa dan berkata sambil memeluk seorang gadis. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Ahem, nak, bolehkah aku mengajakmu minum bersamaku? Li Jianxing memandang salah satu gadis dan bertanya. Gadis itu tersenyum cerah, berjalan menuju Li Jianxing, dan duduk di pangkuan Li Jianxing. Li Jianxing sangat bersemangat seperti monyet yang melihat buah persik, dan dia terus menyentuh gadis itu dengan tangannya. Kalau begitu aku tidak diterima. Aku ingin ini, Wang Hao memesan 2 atau 3 berturut-turut. Aku ingin ini, Sun Qian juga berkata dengan mata berbinar. Lin Bai memelototi beberapa orang dengan marah dan bergumam, itu tidak sedap dipandang. Nyonya tua memandang Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tuan muda ini sepertinya tidak terlalu puas dengan kami para gadis. Lin Bai berkata dengan ringan, tidak, saya di sini hanya untuk minum. Chu Jiangliu berkata, haha, penglihatan saudara saya Lin jarang terjadi di dunia, dan bubuk vulgar biasa secara alami tidak dapat diakses. Di mata saudara saya Lin. Nyonya tua, sebutkan yang terbaik dari yang terbaik dalam Feng Yue Fangmu. Mengenai uang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali, aku bisa membeli Feng Yue Fang tanpa masalah. Chu Jiangliu berkata dengan bangga. Tersenyum. Gila, Chu Jiangliu benar-benar gila, dia membeli Feng Yue Fang. Feng Yue Fang ini adalah tempat Feng Yue terbesar di ibu kota kekaisaran. Alasan mengapa tempat ini bisa begitu besar adalah karena ada lebih dari selusin pejabat sipil dan militer di belakangnya. Sebelumnya, ketika properti rumah Pangeran Qi disita, Chu Jiangliu memperhatikan Feng Yue Fang. Ternyata rumah Pangeran Qi adalah pemilik terbesar di balik Feng Yue Fang. Meskipun istana Pangeran Qi telah tiba, masih ada lebih dari selusin menteri lainnya, jadi Feng Yue Fang tidak goyah sama sekali.
Rumah Pangeran Qi runtuh karena Chu Jiangliu memiliki hubungan baik dengan Lin Bai dan putri tertua. Oleh karena itu, Istana Chu kini telah menjadi istana militer terkuat di antara para pangeran dan raja saat ini. Tentu saja, ada terlalu banyak batu spiritual untuk dihitung. Nyonya tua itu memandang Lin Bai dengan aneh dan berkata, ternyata tuan muda ini tidak menyukai penggemar vulgar ini. Tidak masalah. Nanti, nona muda kami Hongsu dari Feng Yuefang akan membawakan lagu di atas panggung. Negara, Anda dapat melihatnya lebih jauh, dan jika Anda menyukainya, Anda dapat mengajukan penawaran. Tetapi saya harus mengingatkan Anda terlebih dahulu, Nona Hongsu adalah seorang pelacur, bukan tubuhnya. Adapun apakah Anda bisa naik ke tempat tidur Nona Hongsu, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kata Bustar tua itu sambil tersenyum tipis. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Hongsu? Chu Jiangliu juga menggelengkan kepalanya pada saat yang sama dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang gadis ini, Nyonya tua, siapa Hongsu? Yang tua Nyonya tersenyum bangga, sebelum mereka dapat berbicara, sekelompok gadis itu mulai berbicara satu per satu. Nona Hongsu adalah gadis pelayan yang tiba di Feng Yuefang dalam 7 hari. Jangan pikirkan Nona Hongsu. Hanya dalam 7 hari, orang-orang yang ingin bermalam baik bersamanya telah mengantri dari ibu kota kerajaan Shenwu ke daerah perbatasan. Ini bukan giliranmu. Chu Jiangliu berkata, apakah ini berlebihan? Dia hanya seorang wanita. Kamu tidak tahu bahwa Nona Hongsu tidak hanya secantik peri, tetapi juga mahir dalam puisi dan lagu. Irama pedang Qingdao, dia adalah bakat yang tak tertandingi. Nona Hongsu memiliki visi yang sangat tinggi. Dia telah melakukan perjalanan ke 700 negara di Lingdong tetapi tidak ada yang bisa memasuki kamar kerjanya. Don, saya tidak berpikir Anda bisa memaksakan diri untuk melakukan ini. Berapa banyak orang yang memiliki ide ini, dan akhirnya berubah menjadi sampah dengan tangan dan kaki terpotong. Kalian, jangan ingin menghabiskan malam bersama Nona Hongsu, dengarkan saja lagu Nona Hongsu. Ini sudah merupakan berkah besar bagimu. Semua gadis itu berkata dengan sinis. Menurut mereka, Nona Hongsu tidak akan pernah berkompromi demi uang, dan tamu di kamar kerjanya pastilah pahlawan hebat yang menindas dunia selamanya. Ayo, Nona Hongsu akhirnya keluar. Nona Hongsu. Lagu, Spring River Flower Moonlight Night, 7 hari yang lalu benar-benar meninggalkan kesan yang lama bagi saya. Saya telah berada di sini selama 7 hari berturut-turut saja untuk bisa mendengarnya. Kedengarannya dari luar langit. Nona Hongsu, yang Anda mainkan hari ini adalah Jiangsan Beauty. Tiba-tiba, ada sensasi di Feng Yuefang. Nyonya tua berjalan ke jendela, melihat ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Nona Hongsu ada di sini. Datang dan lihat. Apakah Anda menyukainya? Nyonya tua itu berkata kepada Lin Bai. Chu Jiangliu, Sun Qian, Wang Hao, dan Li Jianxing semuanya berjalan satu demi satu. Gadis Hongsu ini begitu populer di kalangan mereka sehingga mereka juga ingin melihat siapa dia sebenarnya. Lin Bai meletakkan gelas anggurnya dengan penuh minat, berjalan mendekat, berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah. Saya melihat kecantikan yang anggun dan klasik turun dari lantai 3 Feng Yuefang, mengenakan pakaian putih bersih dan halus, memegang gukin di pelukannya, dan berjalan dengan anggun menuruni lantai 3 selangkah demi selangkah. Mata itu menawan seperti angin musim semi, dengan kerudung tipis menutupi separuh wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, selama dia dekat dengan matanya yang jernih dan cerah, dia tahu dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Kemunculan Nona Hongsu langsung menimbulkan keributan di seluruh Feng Yuefang. Terutama beberapa pria, untuk bertemu Hongsu, mereka pada dasarnya tidak pernah kembali selama 7 hari terakhir dan tinggal di Feng Yuefang setiap hari. Wanita ini tidak buruk. Dia layak untuk saudaraku Lin, Bustar tua. Berapa biayanya? Chu Jiangliu melihat sekali dan langsung terkesan dengan sosok anggun dan mata cerah wanita itu, dan segera berkata.